Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah di kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Ba'di Al-Hambari rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan adab buang hajat di muharramat, yakni hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika buang hajat. Waharuma, dan diharamkan lubsun fauqa qadri hajatihi. Jadi diharamkan ketika buang hajat berdiam diri melebihi kadar kebutuhan. Qadrul hajat, dan kadar kebutuhan itu adalah waktu untuk mengeluarkan, waktu untuk melaksanakan hajat tersebut dan untuk cebok. Jadi ketika seseorang melebihi kadar tersebut, maka menurut madhab itu sesuatu hal yang diharamkan. Jadi tidak boleh ya kita berlama-lama di kamar mandi tanpa memiliki hajat. Karena menurut madhab dia kashful aurat, yaitu menyingkap aurat tanpa hajat. Ya. Dan tentu sudah sahih juga hadis dari Nabi SAW bahwa siapa yang cara mengucapkan Bismillah saat membuka pakaiannya, maka pakaiannya akan maka auratnya akan dilihat oleh syaitan. Kemudian wataqawwutuhu bima'in, dan juga tidak boleh kita buang air besar di dalam air ya. Tentu ini karena baik itu airnya air yang sedikit, apalagi sedikit ya, maupun airnya banyak. Jadi airnya di bawah 2 kula maupun di atas 2 kula tetap tidak boleh untuk wataqawwut, yaitu buang air besar. Ya. Buang air besar tidak boleh di dalam air. Kemudian wabauluhu wataqawwutuhu yaitu buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang besar, bimauridihi, yaitu di sumber air. Tidak boleh, karena ini tentu akan merusak air tersebut dan orang-orang jijik ya, meskipun mungkin lebih dari 2 kula, mungkin masih tahur, tetapi tetap saja itu adalah hal yang jijik bagi sebagian orang, sehingga tidak diperbolehkan untuk buang hajat di sumber air. Kemudian utarikin masluk, yaitu jalan yang sering dilalui oleh manusia. Ya. Dan kemudian watahta syajaratin 'alaiha thamaratun yuqsad. Ya. Yang dia di bawah pohon, ya bukan di pohonnya ya, di bawah pohon yang buahnya dimanfaatkan. Buahnya akan dimanfaatkan. Dan fi dhillin, dalam madhab Hambali, dhillin nafi', ya, dalam kitab yang dikatakan fi dhillin nafi', yaitu di tempat bernaung yang bermanfaat, maksudnya yang digunakan oleh manusia. Dan ini semua berdasarkan hadis Nabi SAW, ittaqul al-mala'in ats-tsalatsa. Tinggalkan atau berhati-hatilah engkau atau jauhkanlah diri dari 3 hal. Itu yang dilaknat. Itu al-barras fil mawarid, yaitu orang yang buang hajat di sumber air, maqari atau tarik, ya, dan juga di jalan-jalan oleh manusia, wadhilli, juga dan di tempat-tempat bernaung. Dhil itu maksudnya adalah bayangan, atau maksudnya sesuatu yang memiliki atap gitu, menghasilkan bayangan di bawahnya, tapi maksudnya adalah tempat bernaung. Maka tidak boleh ya. Wadhillin nafi wa tahta syajaratin yuqsad, kebalik ya. Wadhillin nafi, sebenarnya di sini wadhillin nafi, dan tempat berteduh ya. Yang terbalik di sini, slide-nya tidak masalah. Wadhillin nafi, tempat berteduh, dan juga wa tahta syajaratin 'alaihi thamarun yuqsad, ini juga merupakan tafri atau penurunan dari dhillin nafi, dari tempat berteduh, karena biasanya juga di situ di pohon yang digunakan untuk berteduh. Dan juga tentu buah-buahnya nanti, kalau buah-buahnya dimanfaatkan, nanti kalau orang ada yang buang hajat di situ, dia akan merusak buahnya ya, kena najis.
sehingga tidak boleh. Wa istiqbalul qiblati wa istidbaruha bi-fadha. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat di fadha, maksudnya ada di lapangan yang terbuka. Ya. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka. Nah, itu tidak boleh. Menurut madhab itu tidak boleh. Dan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah marfu'an, itu ghaita fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu wa gharribu. Jadi kalau kamu buang hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dan ini ditaksis, maksudnya dikhususkan oleh perbuatan Nabi SAW bahwa beliau pernah buang hajat membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Dan itu adalah Ibnu Umar. Itu ketika beliau naik ke atas rumah bibi beliau, sehingga menunjukkan kalau di bangunan atau ada yang menghalangi boleh. Nah, jadi dalam madzhab Hambali boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat jika ada penghalang. Misalnya tembok, jadi tidak harus bangunan. Dalam madzhab Hambali tidak boleh harus bangunan, misalkan sekedar tembok atau misalkan ada sekedar pohon yang cukup besar untuk menghalangi kita dari kiblat, maka itu sudah boleh. Maka itu sudah boleh untuk kencing maupun buang air besar menghadapi kiblat. Itu. Nah, kemudian pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memutlakkan tidak boleh, baik itu ada penghalang dalam bangunan maupun di lapangan, maka beliau tidak boleh. Adapun Syekh Utsaimin unik, beliau memilih kalau menghadap tidak boleh, kalau membelakangi boleh. Pendapatnya Syekh Utsaimin, kalau menghadap tidak boleh, kalau membelakangi boleh. Jadi beliau karena Rasulullah waktu itu dalam hadisnya Ibnu Umar, beliau membelakangi kiblat, sehingga membelakangi boleh. Ya. Itulah hal-hal yang diharamkan dalam buang hajat. Kemudian sekarang masuk ke dalam siwak, bab siwak, ya. Itu faslun wa siwaku masnunun mutlaqah. Nah, jadi siwak ini memiliki waktu. Siwak itu masnun, dia sunnah. Ya sunnah, nah waktunya sunnah setiap waktu. Ini waktu mutlak. Siwaku masnunun mutlaqah. Jadi maksudnya di mutlak setiap waktu dia itu sunnah. Kapanpun. Jadi secara umum sunnah itu siwak itu sunnah untuk dilakukan kapanpun. Kemudian tetapi dalam waktu mutlak ini dilarang untuk sebagian. Untuk yang berpuasa terutama tidak boleh. Illa lisaimin, kecuali untuk yang berpuasa. Yang pertama ba'da zawal, fayukrah. Maka setelah zawal itu, maksud zawal itu setelah zuhur. Ya, zalatis syams, artinya dia sudah zuhur, maka makruh. Maka makruh tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk setelah zawal. Ini pendapat jumhur. Kemudian yubahu qablahu bi'udin ratbin, dan boleh ya mubah kalau sebelum zawal dengan siwak yang basah. Siwak yang basah. Kemudian wa yustahab biyabisin, dan mustahab dengan siwak yang kering. Ya. Kenapa mubah dengan yang basah tapi mustahab dengan yang kering? Mubah, ya kalau siwak yang basah itu nanti rasa-rasa siwaknya akan tersisa di mulut. Nah, jadi boleh-boleh saja. Tetapi lebih baik dengan yang kering agar rasa-rasa siwak yang tersisa di mulut itu lebih sedikit. Kenapa? Karena tentunya nanti dia akan ada bagian atau zat-zat siwak yang dikhawatirkan tertelan ke tenggorokan, dan sehingga membatalkan puasa itu sendiri. Nah, inilah pendapat jumhur, pendapat Hambali yang juga sesuai dengan jumhur. Adapun pendapat kedua adalah madzhab Hambali yang banyak diamalkan juga, bahwa ya siwak itu sunnah kapanpun. Ya, mau puasa, mau tidak, mau setelah zawal maupun sebelum zawal, maka itu sunnah. Menurut pendapat kedua dalam madzhab Hambali yang merupakan ikhtiar Syekhul Islam. Namun tentu bagi orang yang berpendapat untuk mengambil pendapat ini lebih untuk yang mau bersiwak terutama pada saat berpuasa, hendaknya untuk benar-benar menjaga tidak masuk ya bagian-bagian siwak itu ke dalam tenggorokan. Atau kalau sudah ada rasa-rasa siwaknya di kerongkongan, maka menurut madzhab Hambali sudah batal. Karena artinya sudah ada yang masuk ke dalam jauh, ke dalam perut, yang itu membatalkan. Nah, ini yang sering. Jadi kalau ada rasa-rasanya, nah itu jangan ditelan.
Itu tidak boleh. Nanti kita akan ulang nih kitab puasa. Di sini ditanbih dulu, diberikan peringatan bahwa tidak boleh ya. Karena orang yang berpuasa mengambil pendapat mutlak kapanpun boleh, mereka terkadang melalaikan untuk tidak berhati-hati menjaga bagian-bagian dari siwak, terutama kalau bersiwaknya dengan pasta gigi. Ya, itu kan ada bagian-bagian pasta gigi yang mungkin akan tersisa. Nah, itu kalau tertelan bahaya, itu batal puasanya. Nah, sunnahnya gimana? Walam yusibu sunnah man ishtaka bi udin. Jadi menurut mazhab Hambali tidak dianggap sunnah. Jadi sunnahnya itu menggunakan kayu siwak. Menggunakan kayu siwak. Dan tidak dianggap sunnah jika menggunakan selainnya. Maksud selainnya itu adalah dengan jari-jari, ya dengan dengan kalau dulu dengan mindil, saya dengan semacam kain gitu. Nah, adapun di antara pendapat ulama kontemporer seperti Ahmad Al-Quwaimi, ya, ulama Hambali kontemporer, beliau menggunakan bahwa sunnah ya, menggunakan pasta gigi terus sepaket dengan pasta giginya, pasta gigi dan sikat gigi. Nah, itu baru dianggap sepaket karena mewakili sifat dari kayu siwak, yaitu dia membersihkan, memiliki sifat membersihkan. Tapi tadi hati-hati bagi yang gosok gigi dengan pasta gigi, maka maksudnya bersiwak yang menggunakan mengamalkan sunnah siwak dengan pasta gigi, dengan sikat gigi agar benar-benar menjaga mulutnya bersih. Ya, makanya lebih disunahkan lagi itu bersiwak itu ketika di awal sebelum masuk subuh. Ya, setelah itu sudah tidak sentuh siwak lagi. Jika terutama kalau orangnya mungkin kurang baik dalam menjaga mungkin partikel-partikel dari zat-zat dari pasta giginya mungkin nanti tertelan. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan di situ. Jadi sudah menggunakan kayu siwak dan tanzilnya dalam masalah kontemporer boleh menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, jadi itu sepaket. Tidak sikatnya saja, tidak pasta giginya saja, tapi sepaket. Kalau menurut mazhab Hambali. Kemudian waktu muqayyad, nah jadi ada waktu yang ditekankan, wa yata'akkad. Yang ditekankan kapan? Ketika sholat. Jadi ditekankan waktu muqayyad, artinya yang wa yata'akkad. Ini lebih ditekankan lagi kesunahannya hingga sholat. Yang pertama ketika sholat. Kemudian wa qiraah dan membaca Al-Quran, wa wudu'in dan juga wudu', wa dukhuli masjidin dan juga masuk masjid, wa intibahi minan naum dulu, itu bangun tidur. Jadi mazhab Hambali bangun tidur, kemudian wa dukhuli masjidin dan masuk masjid, wa taghayyuri raihati famin wa nahwi, dan juga berubahnya aroma mulut dan semisalnya. Jadi kapan saja sih Pak? Jadi ditekankan ketika sholat, ketika baca Quran dan wudu, karena ini mau ibadah. Sehingga ibadah itu hendaknya mulut kita dalam keadaan bersih. Kemudian bangun tidur biasanya mulutnya bau. Kemudian dukhul masjid, masuk masjid, karena masuk masjid akan ketemu dengan orang-orang, sehingga dalam sunnah lagi itu kalau mau masuk rumah, ya, sunnah juga untuk bersiwak, karena akan ketemu dengan orang-orang rumah, keluarga. Kemudian hati famin, ketika berubah anggota mulut. Ya. Dan itu siwak ini sunnahnya dengan dalil Nabi SAW, siwak mutahharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Ya. Jadi dia membersihkan mulut dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siwak boleh dengan kayu siwaknya, boleh dengan pasta gigi dan dengan sikatnya. Dan ini adalah sunnah yang lumayan mudah dilaksanakan. Karena dia ringan dan bisa dibawa kayu siwaknya kemana-mana. Jadi kita bisa dapat pahala ketika mau sholat, digosok gitu kan giginya dengan siwak. Jadi hal-hal sedikit, ya hal amalan kecil yang insya Allah akan menambah pahala di timbangan kita nanti. Kemudian ada yang disebut dengan sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan oleh manusia, oleh seseorang, karena itu lebih dekat kepada fitrahnya, sebagai manusia. Jadi tubuhnya itu membutuhkan untuk melakukan hal-hal ini yang memang mendekatkan dia kepada fitrahnya demikian. Itu yang dijelaskan oleh dalam kitab Kasbul Latham.
syarah Umdatul Ahkam. Fitrah, maksudnya sunnah fitrah adalah dia mendekatkan kepada seharusnya bagaimana tubuh itu, bagaimana seharusnya penampilan manusia itu seperti apa, maka itu ditekankan ketika sunnah fitrah. Wasunnah, dan disunahkan ya, buda atau bil aiman ya, memulai fisiwak atau tuhur nusya'ni kulli, memulai dengan yang kanan baik itu bersiwak maupun bersuci maupun dengan segala hal sesuatu. Jadi secara umum disunahkan untuk memulai dengan bagian yang kanan untuk ibadah dan hal-hal yang baik. Mulai dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, nah tadi kita singgung bersiwak bagaimana dalam mazhab Hambali? Dalam mazhab Hambali bersiwak itu yang sunnah itu dengan tangan kiri, mulai dari gigi kanan, mulai dari bagian kanan. Nah, jadi kalau mazhab Hambali karena siwak itu adalah bagian dari membersihkan izalatul adza, jadi membersihkan kotoran, maka dia dengan tangan kiri. Bab membersihkan kotoran sehingga dia dengan tangan kiri dimulai dari yang kanan. Ya, dari kanan kemudian ke kiri. Gitu. Dari kanan kemudian ke kiri. Itu menurut mazhab Hambali untuk bersiwak. Ya. Dan termasuk lidah dan gusi. Yang dalam mazhab Hambali termasuk lidah dan gusinya dibersihkan. Itu bagian dari siwak menurut mazhab Hambali. Jadi kalau yang kanan-kanan, nah dimulai untuk ibadah dan hal-hal yang baik. Kemudian iddihan. Iddihan itu meminyaki rambut. Dan menurut mazhab Hambali dia gibban. Maksudnya jadi tidak ditambah kama iddihanun gibbah. Biasanya dalam matan yang lain maksudnya dia sekali saja. Jadi dalam mazhab Hambali laki-laki disunahkan untuk menjaga penampilan tetapi tidak tidak setiap hari. Gitu. Jadi gibban. Jadi merawat tubuhnya atau merawat ke penampilannya disunahkan tetapi tidak sering. Untuk mazhab Hambali gibban. Ya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tarajjuli illa gibban. Jadi Nabi melarang untuk berdandan ya untuk menjaga penampilan yang yang sunnah yang melebihi kadar wajib dari sunnah. Itu gibban. Jadi dia sesekali saja. Jadi sehingga tidak mirip perempuan yang benar-benar fokus menjaga penampilan, tapi laki-laki ya asal bersih sudah cukup gitu. Ya. Tetapi kalau mau tidak masalah, yaitu sunnahnya seperti itu. Tapi boleh kalau misalnya memang setiap hari, misalkan jangan menjadi kalau dalam mazhab Hambali tidak menjadi kebiasaannya sehari-hari. Gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan misalnya kulitnya sensitif dan semisalnya maka tidak masalah. Tapi kalau kulitnya memang badak ya, istilahnya dan memang dia tidak terlalu fokus dengan penampilan, maka gibban. Jadi tetap diurus, tapi jangan ditinggalkan sepenuhnya. Iktihal, dan ini mencelaki mata. Iktihal. Nah, mencelaki mata, panadhurun fil mir'ah, dan bercermin. Jadi tentu ya, Islam juga memperhatikan penampilan. Ya, jadi tidak acak-acakan seorang itu dalam penampilannya, tetap dia menjaga penampilannya yang baik. Kemudian wa tatayyub, yaitu menggunakan parfum. Ya. Nah, kita akan stop sebentar agak berpanjang di sini. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa malayatimul ma'muru bihi saya lupa ya. Kalau ada malayatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib ya. Dan ini kalau secara umum maka malayatimul ma'muru bihi fa huwa ma'mur. Maksudnya apa yang tidak sempurna ya, suatu perintah kecuali dengan sesuatu itu harus melakukan sesuatu tambahan, maka sesuatu yang ditambahkan itu menjadi sesuatu yang diperintahkan juga. Maksudnya apa? Bagaimana prakteknya? Misal, nah syariat mensunnahkan kita ya untuk menggunakan parfum. Ya, jadi kalau misalkan secara umum memiliki personal care lah kalau di sini istilahnya sekarang. Nah, ketika syariat mensunnahkan hal tersebut,
Nah, makmur dalam istilah usul fikih adalah perintah, dan perintah itu mencakup wajib atau sunnah. Nah, kita sedang berbicara sunnah. Jadi ma la yatimul ma'muru bihi fahuwa ma'mur. Maka setiap yang tidak sempurna, hal yang disunnahkan atau diwajibkan, maka sesuatu itu pun menjadi sunnah atau wajib. Nah, misalnya ketika kita tidak bisa untuk meminyaki rambut, mencelaki mata, bercermin, menggunakan parfum, kecuali kita harus beli, nah maka beli ini juga dihukumi sunnah. Atau contohnya, misalkan kita tidak bisa untuk berangkat haji, ya, kecuali harus misalkan beli ikut travel, ya. Beli visa, harus pesan hotel. Karena kan sekarang aturan umroh terbaru dia harus beli visa dan sepaket dengan hotel. Nah, maka hal-hal seperti ini pun menjadi wajib. Berpahala juga. Jadi beli tiketnya, beli visanya, beli hotelnya itu semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun sama. Ketika syariat mensunahkan sesuatu, maka semuanya menjadi sunnah. Nah, beli minyak rambutnya sunnah. Beli misalkan butuh pada pencuci muka, beli pencuci mukanya sunnah. Butuh celak, beli celaknya sunnah. Butuh siwak, beli siwaknya sunnah. Butuh bercermin, beli cerminnya sunnah. Butuh parfum, beli parfumnya sunnah. Sehingga kalau kita beli parfum, meskipun mungkin parfumnya parfum mahal, ya maka selama itu bukan israf, ya, masuk ke dalam israf, berlebih-lebihan, maka beli parfum yang mungkin agak serius, ya, parfum yang agak serius, maka itu pun bernilai pahala di sisi Allah. Jadi uang yang dikeluarkan untuk beli parfumnya juga berpahala. Apalagi ya, jika kita menuntut ilmu, apa yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu, maka itu pun bernilai pahala. Kita beli kitabnya, misalkan, ya, kita hadir di majelisnya. Jadi kalau misalnya hadir di majelis offline, nah berangkat dengan motornya, berangkat dengan angkutannya, jalan kakinya, itu semua sunnah. Sehingga semuanya berpahala. Nah, lihat bagaimana syariat sangat baik hati dalam tanda kutip mengobrol pahala. Tinggal kitanya mau enggak untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, jadi jangan merasa, oh ya saya disuruh beli parfum kok. Apa saya harus berparfum, harus beli dong gitu kan. Ya harus beli, tapi belinya uang yang keluar itu setiap rupiahnya itu dianggap tertulis pahala. Setiap rupiahnya tertulis pahala. Jadi jangan ragu ketika kita mengeluarkan uang untuk pahala, untuk ibadah, maka itu pasti dinilai sesuai. Kalau misalnya kita ibadah wajib dan harus keluar uang, maka uang yang keluar itu pun bernilai pahala wajib. Kalau kita melaksanakan sunnah, maka uang yang keluar pun bernilai pahala sunnah. Wan hafuz syarib, istihdad dulu ya. Kok istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Ya, jadi beli pencukurnya pun sunnah. Ya kan harus nyukur, harus pakai alat. Nah, beli alatnya sunnah. Ya, beli alatnya sunnah. Mau beli alat yang serius nggak apa-apa, sudah dapat pahala juga. Karena kan kadang kalau pakai alat yang kurang baik nanti luka, terutama itu bagian yang sensitif. Jadi kadang kita butuh modal lebih untuk menjaga bagian yang sensitif tersebut. Belinya sunnah, itu dapat pahala. Kemudian wa hafuz syaribin, memendekkan kumis, ya, beli pencukur kumisnya, beli krimnya mungkin kalau kita modal pengen agak serius, nah itu juga berpahala insyaallah. Wa taqlim zuhur, dan juga menggunting kuku. Menggunting kuku, maka ini juga berpahala, beli gunting kukunya pahala. Wa natfu ibtin, dan mencabut bulu ketiak, beli cabutannya atau mungkin ada alatnya. Dulu ada semacam krim gitu ya, krim untuk mencabutnya, itu juga pahala. Nah, kemudian wajibul ikhitan dzakara wa unsa. Wajibu khitanu dzakarin wa unsa. Dan wajib untuk berkhitan laki-laki dan perempuan inda bulu, ketika balik afwan. Nah, maka ketika datang ke dokter untuk berkhitan, maka uang yang keluarkan kepada dokter itu juga berpahala. Nah, jadi bukan cuma ibadahnya saja tuh yang diberikan pahala, tapi prosesnya pun syariat memberikan pahala untuk prosesnya. Jadi jangan merasa uang keluar untuk ibadah itu hilang, tidak. Semuanya akan dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zamanu sigharin afdal, dan lebih afdal depan ketika masih kecil. Ya, terutama kalau masih kecil kan lebih cepat sembuh, kemudian juga nanti mungkin tidak ingat, juga mungkin masih lebih mudah untuk
dibujuk. Beda kalau sudah besar, ketakutannya sudah banyak, gitu kan. Nah, ini pendapat yang utama dalam madhab Hambali itu, khitan itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Pendapat kedua dalam madhab, wajib hanya untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Ya, untuk pada khitan ini. Dan dalam madhab, jika seseorang misalkan masuk Islam besar, misalkan seorang kafir, kemudian dia belum berkhitan, dan dia takut, misalnya kalau berkhitan akan mencelakakan dirinya, maka dalam madhab boleh untuk tidak berkhitan. Kalau misalkan dia takut, misalkan dia terutama tidak menemukan dokter yang ahli, misalkan boleh dia untuk tidak berkhitan sampai menemukan dokter yang ahli, atau tidak berkhitan sama sekali, karena takut malah kemaluannya terpotong, karena tidak ada dokter. Terutama kalau di luar negeri mungkin dia tadi tidak nemu gitu ya, dokter yang ahli dalam khitan. Beda dengan kalau di negara muslim yang khitan banyak, dokter ahli khitan. Tapi kalau di barat misalkan dia tidak menemukan dokter yang ahli untuk berkhitan, takut malah dipotong, itu kan kalau terpotong, maka dalam mazhab boleh untuk tidak berkhitan sampai menemukan dokter yang ahli, atau bahkan tidak berkhitan sama sekali kalau dia tidak temukan dokter itu. Itu tidak masalah. Sekarang masuk ke pembahasan baru, yaitu wudhu. Nah, setelah masuk ke dalam beberapa hal, yaitu mulai air, kemudian bencana, kemudian masuk pada buah hajat, dan juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan membersihkan badan. Nah, sekarang baru kepada thaharah syar'iyahnya, yang memang inti bahasan dari thaharah itu wudhu, yang menjadi syarat untuk sholat. Ya. Nah, apa itu wudhu? Faslun wal wudhu istimalu ma'in tahirin fil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah. Jadi wudhu itu adalah menggunakan air tahur untuk anggota tubuh yang 4 dengan tata cara tertentu, dengan tata cara yang khususkan. Jadi air tahur untuk anggota tubuh yang 4, yaitu wajah, tangan, ya, wajah, tangan, rambut, dan kaki, gitu ya. A'dha'il arba'ah. Jadi dia untuk anggota badan yang keempat yang tertentu. Jadi mengikuti sifat tertentu, ya. Jadi penggunaan airnya pun diatur. Jadi ada sifat tertentunya. Tidak bisa asal. Nah, kemudian wa tasmiyah wajibah. Wa tasmiyah wajibah, dan hukum basmalah dalam wudu. Nah, jadi secara umum hukum basmalah itu bagaimana? Wajibah. Jadi wajib membaca basmalah saat hendak melakukan amalan-amalan berikut. Yang pertama, fihi, maksudnya dalam wudu. Jadi wajib menurut mazhab Hambali untuk tasmiyah, untuk membaca bismillah, gitu ya, ketika wudu. Dan jika misalkan seseorang lupa, maka ada dua pendapat dalam mazhab. Alama fi muntaha, adapun dalam muntaha dikatakan bahwa dia harus ketika lupa dia baca basmalah dan mengulang wudunya. Adapun dalam iqna dikatakan dia baca basmalah kemudian melanjutkan wudunya. Itu dalam ketika lupa. Ketika lupa seseorang membaca basmalah saat wudu. Nah, kemudian fi guslin, dan wajib ketika hendak mandi junub, ya, atau mandi wajib, itu wajib untuk membaca basmalah ketika hendak memulainya. Ketika hendak memulainya wajib untuk membaca basmalah. Wa tayammum, dan juga tayammum. Ketika hendak tayammum juga wajib membaca basmalah yang dalam madhab. Wa ghusli yadai qa'imin min naumin lailin naqidin li wudu. Nah, jadi bangun tidur malam, ya, yang membatalkan wudu, dan dia hendak cuci tangan. Ya. Cuci tangan ketika hendak bangun tidur, setelah bangun tidur malam, yang membatalkan wudu. Jadi qasdiya da qa'imin min naumil lailin naqidin li wudu. Itu orang yang bangun tidur malam yang membatalkan wudu dan hendak cuci tangan. Ya. Dia hendak cuci tangan. Terakhir ghusli mayyitin. Nah, juga ketika hendak memandikan mayit. Nah, wajib baginya ketika mencuci tangan, wajibu ghuslu yadai qa'imin min naumil laili. Nah, ketika hendak dia mencuci tangan tadi, mencuci tangannya 3 kali. Wajibu ghuslu yadai qa'imin min naumil laili salatan. Yang pertama dia 3 kali untuk cuci tangannya, biniyatin, dan harus berniat, ya, untuk mencuci tangan itu karena sebab tidurnya. Wa tasmiyah, dan itu basmalah tadi kan sudah kita wajibkan. Jadi kalau seorang bangun dalam madhab Hambali, dia ada disebut thaharah yang terpisah.
Jadi dalam madzhab Hanafi ada beberapa toharoh, dan toharoh yang terpisah diantaranya adalah toharoh yang karena sebab dia bangun tidur dan mau cuci tangan. Nah biasanya kan orang bangun tidur, mungkin mau sholat malam, ya, atau sekedar mau cuci tangan. Nah maka dalam madzhab Hanafi kalau seorang bangun tidur, tidurnya membatalkan wudhu, membatalkan wudhu dalam madzhab Hambali itu dia tidurnya terlentang, ya, atau menyender. Adapun tidur yang itu sampai dia kehilangan kesadaran. Adapun tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, yang dia masih sadar sadar pembicaraan kiri kanan, ada pembicaraan itu seperti misalkan tidur ketika bisnis kalau para laki-laki ketika sholat Jumat dia terlelap tapi telinganya masih dengar kiri kanan, dia masih sadar. Nah maka itu bukan tidur yang membatalkan wudhu, terutama kalau dia duduk. Tapi kalau dia terlentang, meskipun dia masih sadar kiri kanan, maka sudah batal menurut mazhab Hambali. Ya, jadi bangun tidur malam yang membatalkan wudhu, ya. Dan dia mau cuci tangan, nah maka hendaknya baca karena misalnya kalau tidur malam kan dia terlentang. 3 kali niat dan basmalah. Ini ketika dia hendak untuk mencuci tangannya. Jadi ada hukum basmalah, wajib ketika hendak wudhu, mandi, junub, tayamum, bangun tidur malam yang membatalkan wudhu dan hendak cuci tangan, kemudian membandikan mayit. Dan syurutul wudhu sama nih ya, dan syarat wudhu itu ada 8. Jadi syarat, apa itu syarat? Kita harus pahami dulu. Nah dalam fikih itu sebenarnya nanti kebanyakan yang akan kita ulang-ulang adalah syarat, rukun, wajib. Kemudian ada sunnah, ada makruh, ada nawaqid. Jadi fikih itu hanya akan sekedar berputar di itu. Sisanya hanya tafsilat. Maksudnya dari sisi pendetailan saja. Tapi inti dari pembahasan fikih adalah kita membahas syarat, rukun, dan wajib. Syarat, rukun, nah dalam rukun itu ada wajib, ada sunnah, kemudian ada pembatal, nawaqid, atau mawani, penghalang, atau muharramat, atau pengharaman, sehingga dia membatalkan ibadah tersebut. Jadi kita ulang lagi, ibadah itu, nah kan toharoh itu kan syarat sholat. Nah, jadi intinya, fikih itu cuma akan membahas syarat. Dan toharoh yang sudah kita bahas panjang lebar ini adalah syarat sholat. Dan syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum. Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum, dan dia tidak berhubungan langsung dengan ibadah. Jadi dia syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum dan tidak berhubungan dengan ibadah. Kemudian dengan rukun. Rukun atau yang kita sebut dengan hayatul ibadat. Atau bagaimana, dan dia adalah bagian-bagian dari ibadah. Juz'un atau juz'ul ibadah. Dia adalah bagian ibadah itu. Nah biasanya yang paling penting adalah rukunnya. Rukun itu artinya bagaimana ibadah itu dilakukan. Maka di situ ada rukun, ada wajib, ada sunnah biasanya. Seperti sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Nah ini yang kedua, bahasan kedua, rukun atau bagaimana ibadah tersebut dilakukan. Hayatul ibadah atau juz'ul ibadah. Dan ini dia terjadi saat ibadah dan merupakan unsur-unsur ibadah tersebut yang langsung melekat. Nah kemudian ada mawani atau penghalang. Ini bahasan ketiga, mawani. Nah, penghalang itu biasanya masuk ke dalamnya muharramat yang diharamkan. Kemudian mubtilat atau nawaqid, yaitu pembatal-pembatal, dan juga makruhat, dan juga hal dimakruhkan. Nah, kalau muharramat, muharramat itu kadang bisa membatalkan, kadang tidak. Hanya haram saja tapi tidak membatalkan. Ada nawaqid itu yang pasti membatalkan. Kemudian ada makruhat, yang sekedar makruh tapi tidak membatalkan. Nah, jadi inti dari fikih, ya, fikih itu konsep besarnya sederhana. Kita cuma membahas syarat, yaitu bagian sebelum ibadah, rukun, yaitu saat ibadah, dan mawani, yaitu hal yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Itu saja. Dan kalau nanti kita bahas muamalat, bahas tentang akad jual beli, maka kita akan berbicara syarat jual beli, sebelum jual belinya, saat jual belinya, itu akadnya, dan pembatal jual belinya, itu apa yang bisa membatalkan akadnya, apa yang buat akadnya tidak sah. Dan nanti kita akan ulang lagi nikah, begitu. Nanti kita akan ulang lagi di selanjutnya. Jadi fikih itu hanya berkutat pada sebelum amalannya. Nah kalau kita pakai istilah lebih umum, amalan, sebelum amalan, yaitu syarat, saat amalan, yaitu rukun, dan pembatal amalan, yaitu nawaqid atau mawani, dan semisalnya. Nah itu adalah gambaran besar pembelajaran fikih. Jadi fikih itu sederhana. Dari konsep besarnya, kompleks ketika kita berbicara detailnya. Nah jadi jangan
merasa fikih itu sulit. Fikih itu terutama kalau masih belajar kitab-kitab dasar, kita akan diulang-ulang untuk membahas hal-hal basic tadi, syarat, rukun, dan mawani. Nah, agar kita dapat gambaran utuh dulu, ya. Itu salah satu yang bagian dari mempelajari fikih dari tasawurnya. Jadi kita belajar fikih di awal itu kita belajar dulu gambaran ibadahnya seperti apa. Sebelum ibadah, saat ibadah, atau sebelum amalan, saat amalan, dan apa yang membatalkan amalan itu. Apa yang harus ditinggalkan atau dijauhi. Nah, kalau kita sudah memegang itu, sudah paham, dari mulai awal bab, dari Toharoh sampai nanti Iqrar pada madzhab Hambali, nah baru setelah itu kita ulangi lagi fikihnya untuk mempelajari why, kenapanya. Setelah kita tahu gambaran fikihnya, baru kita belajar why, itu kenapa begitu. Kenapa sih harus ada, kenapa sih syaratnya ini, kenapa sih rukunnya ini. Nah, itu baru yang kita sebut belajar dalil. Jadi kita harus belajar tasawurnya dulu. Belajar tasawurnya dulu. Baru dalilnya, baru nanti khilafnya. Nah, itu yang disebut tadarruj, itu bertahap dalam mempelajari fikih. Kita masuk ke syarat wudu. Wa syurutul wudu sama dia, dan syarat wudu itu ada 8. Nah, ini dilakukan sebelum wudu. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu, yaitu berhentinya sebab yang mewajibkan wudu. Seperti pipis, ya, buang air besar, haid, nanti ini mandi ya. Silahkan buang air besar dan buang air kecil. Itu dulu. Jadi kita nggak bisa wudu sedangkan kita masih dalam proses buang air besar. Proses buang hajat. Nggak bisa wudu sedangkan kita masih buang air kecil. Nah, jadi harus selesai dulu. Karena kan kita melaksanakan pembatal wudunya justru. Jadi kalau pembatalnya belum selesai, ya tidak dianggap apa yang sedang kita lakukan atau wudunya. Jadi harus selesai dulu. Apa yang menyebabkan wudunya itu harus selesai dulu. Kemudian niyah dan niat. Jadi kita harus berniat. Niat itu kan sebelum ibadah itu. Ya, niat itu sebelum ibadah. Dalam madzhab Hambali dia syarat, sehingga dia sebelum ibadah. Kalau dalam madzhab Syafi'i dia adalah rukun, jadi dia harus berbarengan dengan ibadah. Ya. Dalam madzhab Hambali kubail bil yasir. Jadi niat itu sesaat sebelum ibadah, dan lebih baik ya muqaranah bil ibadah, berbarengan dengan ibadah, dan ini sesuatu yang tidak sulit. Kalau dipraktekkan sebenarnya bisa. Kita berniat dan sekaligus start ibadah itu. Itu kalau hati itu bisa. Itu bukan sesuatu yang hal yang menyulitkan. Pertama kalau niatnya hanya dilafalkan di hati itu bisa. Jadi kita berniat sambil kumur-kumur, kita berniat sambil takbir Allahu Akbar, itu tidak sulit. Tapi kalau misalkan talafud, nanti kita akan bahas di pembahasan tersendiri, nah itu baru susah. Bahannya itu bisa dilakukan kubail, yaitu sesaat sebelum. Jadi dia niat, wahiyya syartun likulli taharatin syar'iyyah ghairu izalatil khabasi wa nahwiha. Dia adalah syarat taharah, ya, untuk setiap taharah kecuali najis, membersihkan najis dan semisalnya. Dan najis itu dia tidak wajib untuk menggunakannya karena dia mimba bituruk. Dia bagian meninggalkan amalannya. Dia bagian meninggalkan amalan. Sehingga dia boleh untuk tanpa niat. Boleh untuk tanpa niat. Jadi kalau misalnya kita cuci baju terus terulang itu kan sampai bersih, itu namanya sudah sah, sudah bersih. Nah, kemudian wal Islam dan juga Islam. Nah, wal akal dan berakal tentu karena niat itu butuh akal. Jadi kalau dia punya akal pasti punya niat. Sehingga orang junun, orang gila dia tidak bisa berniat karena dia nggak punya akal. Kalau Islam sudah jelas. Kemudian nomor tamyiz wal tamyiz, artinya untuk sah berwudu itu tidak harus balik. Ya, anak kecil yang belum balik pun sah wudunya. Itu maksudnya dengan kalau kita syaratkan tamyiz. Dan tamyiz itu dapat Hambali ma balagha sab'a sinin. Yang dia sudah 7 tahun. Dan pendapat yang lain mengatakan dia sudah bisa paham instruksi, dia sudah bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, bisa membedakan banyak hal. Maka dia sudah tamyiz. Dia sudah punya akal yang basic lah untuk anak-anak, maka dia sudah dianggap tamyiz. Tinggal madhab. Kemudian wal ma'u tahuru wal mubah. Jadi air tahur dan mubah. Jadi air tahur dan mubah. Jadi madhab Hambali kalau airnya curian itu tidak sah ibadahnya, tidak sah wudunya. Dan madhab Hambali itu akan menekankan masalah kemubahan atau kehalalan dari alat-alat atau barang-barang, ya, atau benda-benda yang digunakan untuk beribadah atau melakukan amalan. Kenapa? Karena kalau kita berdosa, di dalam madhab Hambali itu kalau kita berdosa dalam ibadah itu, ya ibadahnya tidak sah. Kenapa? Kan mau ibadah, mau taqarrub kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, kok malah berdosa duluan.
Misalkan kita mau wudhu nih, kita kan mau sholat, malah maling itu air. Ya kan ngapain maling air untuk ibadah? Tidak masuk akal. Kita mau beribadah, tapi dosa dulu. Nah, ini tidak masuk akal. Sehingga dalam mazhab Hambali, air yang digunakan untuk berwudu itu harus mubah. Karena kalau kita tidak bisa menggabungkan antara ibadah dan dosa. Tidak bisa menggabungkan antara ibadah dan dosa. Maka itu dalam mazhab Hambali, kalau misalkan kita berhaji atau umroh dengan uang korupsi, ya tidak sah. Ya ngapain? Kan syarat harta itu adalah syarat untuk berhaji. Kita berhaji dan umrohnya pakai uang korupsi, nggak bisa, nggak halal. Tidak sah itu haji umrohnya. Menurut madhab. Mau ibadah kok nyolong dulu, gitu kan? Nggak bisa. Ini juga menunjukkan ketatnya madhab Hambali dalam masalah ibadah. Ibadah takarrub, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan dosa. Karena Allah tidak akan ridho kita beribadah dengan dosa. Dimulainya dengan dosa dulu. Itulah pandangan madhab Hambali tentang banyak, nanti kita akan ulang-ulang tentang kemubahan ini dalam masalah ibadah terutama. Ya. Kemudian ada wa izalatu ma yamna'u usuluhu. Itu membersihkan setiap yang menghalangi air sampai pada kulit. Ya. Wa izalatu ma yamna'u usuluhu. Jadi airnya kan harus sampai kepada kulit, maka dia harus dibersihkan seperti misalkan ada semacam henna kalau untuk perempuan. Nah, kemudian seperti misalkan ada cat kayu ya kalau tidak salah. Cat kayu, kalau cat dinding misalnya dia bisa dibersihkan, tapi kalau cat kayu misalkan itu kan menghalangi masuk air ke kulit, ini tidak boleh. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Make up waterproof misalkan, itu tidak boleh. Kalau mau wudhu ya dihapus dulu. Waterproof namanya juga, airnya nggak tembus. Ya, jadi ketika sesuatu menghalangi air sampai pada kulit, maka itu tidak sah. Kemudian istinja. Nah, jadi istinja sebelum berwudu, ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi istinja dulu, baru sah berwudu. Nah, jadi apa rukun-rukun wudu? Nah, ini baru kita lihat rukun-rukunnya tuh, sesuatu yang menjadi amalan itu. Juz'ul ibadah atau hayatul ibadah. Jadi yang jadi bagian dari wudu tersebut atau bagaimana wudu dilaksanakan. Ini sudah ma'ruf, kita sudah belajar. Yang pertama, ghusl wajhi. Wa furuduhu sittah, dan rukunnya ada 6. Ghusl wajhi. Yang pertama adalah mengalirkan air pada wajah. Nah, ini saya menggunakan istilah mengalirkan air pada wajah karena itu adalah maksud asli dari ghusl. Jadi dalam taharah kita memahami ada 4 tingkatan. Yang pertama ada nadah. Nadah itu artinya dia ghamruhu bil ma', artinya kita memercikkan air sampai membasahi tempat najis. Nah, ini biasanya kita istilah memercikkan air ya. Jadi kalau pipis bayi laki-laki. Nah, dia harus ghamruhu, artinya dia harus memenuhi najisnya, tapi tidak mengalir. Airnya tidak mengalir. Nah, itu ghamruhu. Itu nadah, itu memercik istilah kita. Tapi syaratnya harus memenuhi najisnya. Basah tapi tidak kuyup. Kalau lebih mudahnya basah tapi tidak kuyupnya, tidak mengalir airnya. Jadi cuma sekedar basah aja. Tapi harus basah ya. Dan juga harus menutupi seluruh najisnya. Jadi kadang prakteknya cuma jadi percik, tapi najisnya nggak tertutupi dengan air. Itu yang salah prakteknya untuk nadah. Itulah tingkatan pertama. Kita mukatsaratuhu bil ma', jadi ghamruhu, kita percikan air gitu kan, membasahinya tapi tidak mengalir. Ya, jadi najisnya tertutup oleh air tapi airnya tidak mengalir. Jadi basah tapi tidak kuyup. Nah, istilahnya begitu. Kemudian istilah kedua itu ada masah. Masah itu artinya kita membasahi tangan. Kemudian kita dengan tangan yang basah itu menempelkannya pada anggota yang dibasuh. Jadi membasuh istilahnya kan. Jadi tangannya basah, ada airnya, kemudian dibasuh. Seperti misalkan membasuh rambut dan membasuh khuf. Nanti kita akan bahas kita akan bahas setelah ini. Itu tingkatan yang kedua, masah. Jadi tangan yang basah, kemudian meratakan air dengan tangan yang basah tadi, meratakan kebasahannya lah pada anggota badan yang hendak dibasuh seperti rambut dan khuf nanti ya. Nah, tapi dia tidak kuyup juga. Jadi ini belum kuyup nih. Jadi dia belum mengalir airnya. Memang tidak disyaratkan mengalir untuk masah dan untuk nadah. Jadi yang pertama nadah, percikan, kemudian masah dibasuhkan, kemudian ada ghusl. Ghusl itu dialirkan. Ya, jadi dia ada air yang mengalir. Itu adalah definisi dari ghusl. Jadi mengalirkan air pada anggota tubuh tertentu.
Jadi kalau wajah itu dialirkan airnya, mengalirkan air pada wajah. Jadi kalau ghusl wajhi artinya airnya mengalir, sehingga harus menetes. Nanti akan ada tetesan air di situ, karena airnya mengalir. Nah itu ghusl, dia harus mengalir. Jadi kalau tidak mengalir tidak sah. Jadi kalau cuma sekedar tangannya basah-basah terus digosok-gosok ke muka, nah itu bukan ghusl, atau bukan ghusl. Jadi itu adalah masah namanya. Dia cuma tangannya basah terus diusapkan pada muka. Tidak, harus ada air yang mengalir di mukanya, walau setetes. Harus ada yang mengalir dan menetes. Ya, air mengalir dan menetes pada muka. Nah, biasanya kita itu mengalir ya. Sehingga kalau kita tidak menggunakan tangan, jadi kita cuma misalnya di keran, kemudian kita biasanya kan ada yang anak-anak atau wudhu mukanya kan, terus didekatkan ke keran, kemudian airnya cuma mengalir aja di muka. Nah, itu boleh, itu sah. Itu justru hakikat ghusl itu seperti itu. Atau misalnya kita tangan, misalnya yang agak sedikit mager kan, tangan cuma kayak dialirkan saja, itu kan di siku terus mengalir ke bawah gitu. Nah, itu namanya ghusl, mengalirkan air. Nah, baru ada tingkatan keempat yang disebut dengan dalq. Dalq itu menggosok. Nah, itu yang sering justru kita lakukan. Nah, ini hukumnya sunnah. Dalq itu artinya kita menggosokkan air, meratakan air ya, pada anggota tubuh yang digusel, yang harus dialirkan air padanya. Jadi kita ratakan air itu dengan menggosok gitu kan, kita bantu dengan tangan untuk mengalirkan air. Nah itu namanya dalq, itu sunnah. Nah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kita sekedar alirkan saja, misalkan kita semprot muka kita pakai misalkan pakai shower gitu kan, wudunya di shower misalkan. Ya atau sederhananya kita mandi junub gitu kan, mandi junub kita cuma ngalirin air di shower saja. Nah, itu sah karena dia mengalir, ghusl. Ghusl itu mengalirkan air, bukan menggosok. Nah, itu definisi ghusl. Jadi dalam masalah thaharah ini kita punya 4 tingkatan, ada nathah, ada masah, ada ghusl, ada dalq. Dalq itu gosok. Nah, itu harus dipahami. Sehingga kalau misalnya ada yang wudu dengan spray, misalnya yang sempat ramai kemarin, ada yang wudu dengan spray. Maka kalau cuman basah saja dan tidak ada yang mengalir, maka itu tidak sah. Kalau di spray sampai ada yang mengalir, nah itu baru boleh. Jadi cuma jangan di spray basah terus digosok-gosok saja. Nah itu masah namanya. Bukan ghusl. Ghusl itu sampai ada yang mengalir. Jadi kalau mau wudu pakai spray boleh. Tapi dia syaratnya harus sampai ada yang mengalir. Tetesannya ya, setetes, 2 tetes, 3 tetes tidak masalah. Yang penting ada yang menetes karena dia ada air yang mengalir. Karena itu definisi dari ghusl. Ya. Saya lupa ayatnya. Faksilu wujuhakum kan adalah ayatnya apa? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, gitu. Faksilu dan ghusl mutbah Arab itu adalah mengalirkan air. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian ada ghusl yadain ma'al mirfaqain, mengalirkan air dari ujung kuku hingga siku. Ya, jadi ujung kuku kita sampai siku. Nah, itu dialirkan airnya atau dibalik mau dari ujung siku ke ujung kuku boleh. Tidak masalah. Ya. Jadi ghusl yadain ma'al mirfaqain dengan siku. Kemudian wa masr ra'si kullu. Nah, kalau ini masah, dia membasuh. Yang tadi masah yang nomor 2. Di sekitar tangannya basah kemudian diusap saja. Ya diusap, tidak masalah. Dari depan hingga belakang atau belakang hingga depan dalam madzhab Hambali tidak masalah. Ya. Ada yang berpendapat dia harus depan belakang tapi tidak. Tapi kalau dalam madzhab Hambali ke depan atau dari depan ke belakang atau belakang ke depan itu sama saja. Tidak masalah. Kemudian ghusl rijlaini ma'al ka'bayn, mengalirkan air pada mata kaki dari ujung kuku hingga mata kaki atau dibalik tidak masalah. Kemudian wat tartib. Nah, lalu Pak kita kembali ke wajah dulu. Wal fam wal minhu famun wa anfun. Itu dalam madzhab Hambali wajib untuk kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Dalam madzhab Hambali wajib, menurut jumhur sunnah. Yang menurut jumhur sunnah, tapi menurut madzhab Hambali dia wajib. Kenapa? Dalilnya menurut madzhab Hambali karena Nabi tidak pernah meninggalkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Jikalau itu sunnah, kata Hanabilah, pasti Nabi pernah dinukilkan dari beliau pernah meninggalkan kumur-kumur dan mencuci hidung. Kumur dan masukkan air hidung, tapi tidak pernah dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan sifat wudu Nabi, beliau meninggalkan ini, menunjukkan bahwa walfa maula anfa minal wajib ala dalam itunya ya.
Jadi dia termasuk dalam Nawawi katakan wal fama wal anfa minal wajhi jala. Dia bagian dari wajah. Sehingga dia wajib menurut madhab untuk di kumur-kumur itu wajib dan masukkan air ke hidung juga wajib. Lanjut. Tertib dan tertib itu berurutan mengikuti aturan yang ditetapkan syariat dalam ayat wudu, ya. Ya. Dalam ayat wudu dia harus mengikuti mulai dari wajah, tangan, gitu. Wajah, tangan, kemudian wajah, tangan, rambut, kemudian kaki. Wal ada berkesinambungan. Nah, wal mualah, berkesinambungan. Berkesinambungan itu dalam madhab Hambali, ya mualah. Jadi beda. Kalau urutan, tertib itu urutan. Jadi urutan saja. Kalau mualah atau berkesinambungan, kesinambungan itu artinya dia harus terus menerus, tidak terhenti, kontinu, istilah lainnya, kesinambungan atau kontinu. Artinya dalam madhab Hambali tidak boleh menunggu sampai airnya kering. Gitu. Di zaman yang muktadil, maksudnya menurut urfnya memang kering berapa menit. Jadi kalau misalnya cuci muka, jangan bengong dulu, terus baru cuci tangan. Nah, jangan bengong sampai wajahnya kering baru cuci tangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus masih wajahnya basah, kemudian sudah disambung dengan cuci tangan. Tangannya masih basah, sudah sambung dengan basuh rambut. Basuh rambutnya masih terlihat basah, baru lanjut cuci kaki. Nah, itu dengan berkesinambungan. Jadi dia tidak ada jeda, tidak terhenti antara satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain. Wayas qutani ma'al gus. Nah, jadi kecuali jika berbarengan dengan mandi, maka boleh wudu ini tidak berurutan. Ya, wayas qutani ma'al gus. Jadi kalau misalkan dengan mandi wajib, maka dia boleh untuk tidak berurutan. Nah, itu kita akan bahas lagi didetailkan tentang masalah ini di ghusl. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai rukun wudu. Ini mafhum sudah dipahami karena ini sudah kita lakukan setiap hari. Hanya kita terjadi tidak memperbarui pemahaman kita terhadap bagaimana kita melakukan wudu tersebut. Insya Allah di pekan depan kita akan mulai masuk ke pembahasan mengusap kuku, ya. Dan kemudian nawaqidul wudu dan masuk ke dalam mandi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.